Pemirsa, kuatnya seorang perempuan itu ketika dia tetap berdiri walaupun sendiri. Dia tetap berbelas walaupun dikeji. Dia tetap tersenyum ketika disakiti. Bahkan dia tetap mendoakan walaupun dikhianati. Nah, sahabat perempuan kita yang kuat ini juga adalah seorang artis yang mungkin sudah tidak, udah sering banget dikenal ya di wajahnya di layar-layar TV. Kita sambut langsung aja ya, Adam Poati. Poati. Belum aku udah sedih nih. Oh, udah sedih dulu. Soalnya ngomongnya gimana gitu, nyentuh banget. Ini di sini memang curahan hati perempuan. Ada Mbak Oki, ini sebagai ustazah nanti akan melihat dari sisi agama seperti apa. Ada Mbak Vera dari sisi psikolognya seperti apa. Karena kita di sini dalam curahan hati ya Pak Hati, kita mencoba untuk mendengarkan apa aja sih problematik perempuan-perempuan itu. Bagaimana dia bangkit lagi, bagaimana dia maju ke depan. Nah, Pak Hati ini kan luar biasa sukses sekarang, alhamdulillah. Oh, amin, alhamdulillah kalau dibilang sukses. Iya. Ngomongnya tadi di depan bikin aku netes air mata deh. Tapi benar kayaknya kan? dari hati banget. Memang betul kan, perempuan yang kuat itu dia tetap berdiri walaupun sendiri. Iya. Kemudian dia tetap mendoakan walaupun dikhianati. Tetap senyum aja sama orang-orang walaupun hatinya tuh sakit gitu. Bener ya Bu? Betul banget. Ada kayak pengalaman pribadi bukan? Iya. Iya. Gimana ceritanya sih Pak Hati? Iya, ceritanya pernikahan pertama itu gimana Pak? Suami ringan tangan ya. Dia mengalami KDRT gitu? Iya, itu always nggak boleh salah, pasti dipukul gitu. Seberat apa sih Pak Hati? Ya kalau menurut Poati sih berat banget, karena sampai Poati nggak mampu pulang ke rumah orang tua, terus orang tua melarang untuk balik lagi karena muka tuh bonyok deh gitu istilahnya. Ini dipakai tangan gitu dipukul? Enggak, jadi rambutnya kepalanya diginiin, rambutnya diambil dijodotin di tiang gitu. Dan itu dalam keadaan hamil besar. Jadi waktu itu suami kan udah gak punya orang tua. Yang ikut di Poati itu neneknya sama adiknya. Ya, nggak tahu gimana gitu, selalu berantem gitu, nggak tahu, nggak boleh seuzon ya, nggak boleh seuzon, tapi perasaan nggak punya salah apa gitu. Kalau pulang dari kantor terus nggak tanya apa tiba-tiba jebok gitu. Ya nggak tahu, balik lagi nggak boleh seuzon, kita nggak tahu beliau ngomong apa gitu. Di rumah kan kita bertiga. Itu pernikahan pertama. Waktu itu Pak Hati udah masuk ke dunia entertainment waktu itu? Belum ya. Tapi sampai sedemikian beratnya sampai akhirnya orang tuanya Pak Hati nggak tega gitu lihat Pak Hati begitu, dan akhirnya nggak boleh kembali lagi ke suami. Iya, gitu. Nggak boleh kembali ke suami lagi tuh udah berulang kali. Karena kan dalam keadaan hamil, waktu itu masih hamil muda, dilarang juga sama orang tua Pati pulang ya, karena judulnya kan cinta ya. Terus kejadian seperti itu lagi, pulang lagi ke rumah orang tua, sama orang tua dilarang, balik lagi. Yang ketiga kali betul-betul nggak boleh gitu. Nggak boleh balik lagi sama papa, tapi itu hamil besar, akhirnya 9 bulan ya. Akhirnya berpisah atau? Ya sama orang tua nggak boleh. Puati yang pulang lagi lah, karena kan dalam keadaan hamil butuh perhatian, butuh kasih sayang, jadi balik lagi. Akhirnya itu pisah, kemudian semua sudah kembali baik, dan akhirnya mulai lagi dengan pernikahan kedua gitu. Pernikahan kedua ya. Berat ya Po? Gimana di pernikahan kedua dan ketiga?
pernikahan kedua kayaknya lebih sakit. Lebih sakit ya, karena ngomong singkatnya aja, diambil sama teman gitu. Diambil sama teman. Ketika menikah berapa lama Pak Wati waktu itu? Kurang lebih 3 tahun kali. 3 tahun, masih baru berarti ya? Iya. Yang ketiga kemudian gimana Pak Wati? Yang ketiga mungkin dia ngebikin Pak Wati sampai hari ini tutup hati untuk siapapun laki-laki. Dari semua yang paling amat sangat menyakitkannya yang ketiga itu. Apa yang terjadi Pak? Iya, diambil sama temen juga, cuma itu lebih gimana gitu, lebih sakit sekali gitu. Diambil sama temen juga, jadi yang kedua diambil, yang ketiga ini pun diambil. Iya. Kok bisa sih Pak? Gimana ceritanya? Iya kan, waktu itu udah sibuk syuting kan ya. Jadi kita juga gak boleh menyalahkan laki-laki 100%. Karena kalau laki-laki itu biasanya kan pengen dilayanin, pengen diladenin, pengen diurusin. Kan sementara kita udah sibuk ya waktu itu, jadi gak boleh juga nyalahin laki-laki. Barangkali Poati juga di situ ada andil kesalahan yang kurang urus sampai dia cari perhatian orang lain, kan seperti itu mungkin ya. Mungkin cuman caranya aja yang bikin sakit hati. Yang bikin sakit banget. Kita jungkir balik kalau boleh jujur ya, untuk membantu gitu ya, membantu kehidupan di rumah gitu ya. Tapi aduh, sakit banget. Gak sanggup ceritanya. Kalau ketiga itu yang memang kita gak boleh trauma ya sama laki-laki, tapi gak tahu yang ketiga itu yang bikin Poati tutup hati sampai sekarang. Boleh tahu nggak Poati yang bikin sampai Poati sampai saat ini memutuskan udah pokoknya menutup mata dari semua laki-laki gitu, nutup hati gitu? Padahal kan Poati maksudnya waktu itu kan sudah lama, dan waktu itu mungkin saat itu Poati masih muda, masih bisa milih gitu kali ya Pok. Iya. Nah, itu apa sih yang bikin sampai trauma banget itu Pok? Aduh, itu sih gak enak kalau diceritain di sini soalnya ini live kan. Tapi karena Poati cinta banget mungkin. Itu jujur, itu harus jujur, nggak boleh bohong ya, nggak boleh bohong. Jadi kayaknya nggak sangka aja Poati dibohongin. Aduh, nggak ada kelihatan sedikit pun kalau Poati tuh dibohongin. Kayaknya kelihatannya orangnya tulus, kelihatannya orangnya baik, sebegitu sayang yang Poati rasain. Gak tau jadi balik itu, wow deh pokoknya. Di balik itu tuh bener-bener ya, begitu Poati tahu tuh, Allahu Akbar. Kalau boleh dibilang kiamat kecil saat itu, mungkin Poati ngerasain kiamat kecil gitu. Baik, kita beri waktu untuk Poati bisa tenang dulu ya, bercerita mengenai pernikahan demi pernikahan ini yang mungkin kita juga nggak pernah tahu di balik keceriaannya Poati selalu menghibur kita, ternyata tersimpan hal seperti ini. Ikuti terus bagaimana ceritanya supaya kita bisa menghibur dan mendengarkan curahan hati dari Poati dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi.